sepakat untuk melakukan perlawanan secara teratur, baik melalui upaya-upaya hukum maupun menyetujuinya dilaksanakan kegiatan di DPR itu ya, perlawanan secara terukur, kemudian setuju penggunaan hak angket ya. Kalau berbicara juga apakah presiden harus bertanggung jawab, yes ya. Kalau berbicara juga apakah presiden harus bertanggung jawab, yes ya. Jokowi di ujung tanduk, koalisi PDIP, P3, Perindo dan Hanura kompak untuk mengajukan hak angket untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi selaku presiden, penyelenggara Pilpres dan Pileg yang penuh dengan kecurangan. Tidak hanya itu, Jokowi juga melanggar TAP MPR tahun 2000. Sudah saatnya Jokowi dimakzulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, koalisi Ganjar Mahfud yang terdiri dari PDIP, P3, Perindo dan Hanura sepakat bulat 100% menyetujui adanya hak angket untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi. Karena sebagai presiden, Jokowi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang penuh dengan kecurangan, di mana kecurangannya tidak hanya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, tapi juga brutal. Kecurangan Pilpres, Pileg begitu brutalnya, semata-mata hanya keinginan Jokowi untuk menjadikan sang anak, yaitu si Samsul, menjadi wakil presiden. Ya, kita masih ingat para sobat, beberapa waktu yang lalu, koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan PKB juga telah sepakat untuk mengajukan hak angket yang akan diinisiasi oleh PDI Perjuangan. Gayung pun bersambut, di mana kemarin koalisi PDIP, P3, Perindo, Hanura kompak untuk mengajukan hak angket. Dan yang luar biasa, hak angket tak bisa dipisahkan dari meminta pertanggungjawaban presiden. Tidak hanya melanggar karena ketidaknetralan cawe-cawenya, memanfaatkan pihak aparat keamanan, PNS, ASN, kepala daerah, bahkan kepala desa dipakai oleh presiden untuk memenangkan anaknya, salah satu calon wakil presiden. Dan koalisi 03 ini juga menganggap Jokowi melanggar TAP MPR, dan ini sangat bahaya. Risiko melanggar TAP MPR adalah dimakzulkan. Baik teman-teman yang saya hormati, tadi pagi pada sebelum jam 11 itu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum P3, Perindo dan Hanura sudah menyepakati. Ya, intinya 2 poin di sini. Keputusan dari koalisi 03 yang terdiri dari PDIP, P3, Perindo, Hanura yang kompak sepakat mengajukan hak angket tentu saja disambut oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang jijik, yang nggak terima Pilpres, Pileg diisi dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara TSM oleh rezim Jokowi. Hari-hari ini masyarakat menunggu bagaimana sikap dari PDIP setelah koalisi perubahan. Lebih dulu sekjennya sepakat untuk mengajukan hak angket, ketua umumnya juga sepakat, yaitu ketua umum Nasdem, ketua umum PKB, dan presiden PKS juga sepakat pendukung penuh, membackup penuh PDIP dan koalisinya yang akan mengajukan hak angket. Alhamdulillah, kemarin
telah terjadi pertemuan antara Megawati dengan Ketua Umum P3, Ketua Umum Perindo, dan Ketua Umum Hanura yang kompak sepakat untuk mengajukan hak angket. Tentu saja kesepakatan ini disambut gembira oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan disambut gembira oleh Koalisi Perubahan yang memang sudah ingin sekali untuk mengajukan hak angket. Karena apa? Ya, banyak pengamat mengatakan sia-sia kalau kecurangan pemilu, kecurangan pilpres hanya diselesaikan oleh KPU, di mana orang-orang KPU adalah pilihan rezim, pilihan Jokowi, lalu hanya diselesaikan oleh Bawaslu, sama orang-orang Bawaslu juga orang-orangnya Jokowi, dan jika diselesaikan ke MK, di sana ada Paman Usman, pamannya dari si Samsul, yang lewat tangan sang paman itulah melalui obrak-abrik konstitusi, si Samsul, anak haram konstitusi, bisa melaju sebagai bakal calon wakil presiden. Di sini ada sekitar 5 poin, tetapi saya akan sebutkan saja. Sepakat untuk melakukan perlawanan secara teratur, baik melalui upaya-upaya hukum maupun menyetujuinya dilaksanakan kegiatan di DPR itu, ya, perlawanan secara terukur, kemudian setuju penggunaan hak angket, ya. Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin sendiri yang mengumumkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Megawati dan partai-partai pendukung 03 untuk menggulirkan hak angket atas kecurangan-kecurangan pilpres dan pileg yang dilakukan oleh Jokowi. Dan tentu saja kita semua menyambut gembira, Koalisi Perubahan juga telah lama menanti agar ada sikap resmi dari PDIP untuk mengajukan hak angket. Khusus untuk Joko Widodo, silakan Anda menyiapkan jawaban soal kecurangan-kecurangan pilpres dan pileg yang Anda lakukan. Gak usah dulu program makan siang gratis, itu bukan urusan kau. Urusan kau adalah mempersiapkan diri terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Koalisi 01 dan 03 soal kecurangan-kecurangan pilpres dan pileg yang amat sangat TSM dan brutal. Sebagai satu kesatuan dengan rencana gugatan hukum di MK, jadi di DPR dilakukan, ya, hak angket, kemudian di MK upaya hukum dikerjakan supaya nanti selaras, ya. Dan tentu arahnya pansus akan mempermasalahkan yang disebut penyelenggaraan dan terjadinya terselenggaranya pilpres yang melanggar aturan, begitu. Kalau berbicara juga apakah presiden harus bertanggung jawab, yes. Ya, di samping aturan perundang-undangan, Bapak Ibu juga harus ingat, ya, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 itu masih berlaku dan mengikat. Apa isinya? Etika berbangsa dan bernegara. Satu. Yang kedua, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 juga masih berlaku dan mengikat. Soal apa? Soal pemberantasan KKN. Ternyata Jokowi sebagai presiden tidak hanya melanggar undang-undang, di mana Jokowi terlibat langsung dalam kecurangan-kecurangan pilpres dan pileg yang harus dimintai pertanggungjawabannya melalui hak angket DPR, tetapi Jokowi juga melanggar TAP MPR nomor 6 tentang etika, kemudian TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang pemberantasan KKN, di mana kita sama-sama
tahu si Samsul adalah anak Jokowi yang dibantu pamannya, ketua MK ketika itu, lolos menjadi bakal calon wakil presiden walau belum cukup umur. Ini jelas nepotisme yang luar biasa. Nepotisme yang dilakukan dinasti Jokowi melanggar TAP MPR tahun 2000 dan sanksinya Jokowi wajib dimakzulkan. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.